Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Pak Guru. Alhamdulillah, Sehat. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pelajaran kita pada sore hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru, pelajaran ke-18. Itu artinya kita akan segera memasuki pelajaran 19 yang merupakan pelajaran awal dari buku jilid ketiga. Artinya ini kita sudah di akhir dari pelajaran pada buku jilid kedua. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semangat kita yang terus bisa melanjutkan pelajaran dan istiqomah kita mudah-mudahan berlanjut sampai akhirnya kita bisa memahami seluruh kalamullah, kita memahami seluruh doa yang kita temukan, kita bisa memahami wacana keislaman tingkat dasar, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas keberagamaan kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dengan sabar, dengan telaten, sehingga kita bisa menjadi bagian dari mudah-mudahan ya umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat di hari akhirat. Ya, dengan terus mengamalkan ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau. Baik ibu-ibu kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu yang kami hormati, pelajaran kita yang ke-18, pelajaran kita yang 18, judulnya adalah Al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Sebuah ungkapan yang populer ya, mencerminkan ini dua sisi dalam ajaran Islam, sisi untuk kebaikan, kemaslahatan bersama. Ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Insya Allah ibu-ibu sudah familiar dengan istilah ini. Tinggal kita kemudian akan mengkajinya dari segi bahasa untuk kita gunakan sebagai modal memahami ayat-ayat Qur'ani yang lainnya. Silakan ibu-ibu sekalian kita lihat dari aspek judul terlebih dahulu. Apa ada ungkapan yang belum terpahami mungkin dari arti, dari bentuk, dan dari sisi-sisi yang lain? Silakan ibu-ibu kalau ada dari pelajaran yang 18. Wanahi. Kata yang pertama apa ibu-ibu? Al-amru. Itu bentuk berapa kira-kira? Bentuk 3. Bentuk 3. Al-amru itu lawannya an-nahyu. Al-amru lawannya an-nahyu. Al-amru lawannya an-nahyu. Masih ingat ya kalau fi'il amr itu dibentuk berapa? 5. Bentuk 5. Gitu. Fi'il amr mengandung arti apa? Mengatur makna apa? Perintah. Ya.
sehingga an-nahyu An-nahyu Larangan. larangan. karena itu kan kita dulu pernah ya. Fiil yang pokok ada berapa dulu ilmunya? Fiil yang pokok Ada ada 3. Sebenarnya 2 kali ya. Yang Amr pokok itu itu ada perpanjangan. 2, gitu ya. Oh, Fiil yang 2 pokok ya. itu ada 2. Apa yang pokok tersebut? Fiil madi sama mudhari. Nah, ada madin dan ada mudhari. Mudhari. Nah, terus di mana posisinya amr waktu itu, gimana ilmu kita? Amr itu fiil di mudhari mudhari yang fiil mudhari yang mengandung kata apa perintah. ya? Terus ada perkembangan dari ini, Mana? dari Iya, Amr adalah gimana ilmunya? Amr adalah pengembangan dari mudhari. mudhari. ya, bagaimana tadi intinya? Amr adalah mudhari yang Mudhari bermakna yang perintah. iya, amr adalah mudhari yang mengandung bermakna makna perintah. 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 Tadi al-amru apa maknanya? Perintah. Iya, an-nahyu Larangan. berarti kita akan menemukan ada fiil yang bermakna atau yang mengandung makna larangan. Gitu. Kira-kira namanya apa, ibu-ibu sekalian? Nahi. 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 Fiil mudhari yang mengandung makna perintah namanya fiil amr, gitu. Berarti kalau fiil mudhari yang mengandung makna larangan, kira-kira namanya adalah Mudhari. Nahi ya. Nahi. Mudhari nahi. Sama ini ada al-amru lawannya an-nahyu, sehingga fi'lul amri lawannya fi'lun nahyi. Al-amru gitu ya. Kata yang pertama ada al-amru, kemudian bil ma'ruf. Bil ma'ruf berapa kata ibu-ibu sekalian? Ada 2. Yang pertama Bi sama al-ma'ruf. iya, ada fi dengan ada al-ma'ruf. Al-ma'ruf. Arti yang dipahami dari al-ma'ruf apa? Al-ma'ruf Dengan kebaikan. Ya, bagus ya. Coba lihat ya. Uniknya kepada ya, kebaikan. hebatnya bahasa Arab ini ya, bahasa Arab ini untuk makna kebaikan, coba ibu-ibu ingat lagi. Coba ibu-ibu ingat lagi kata lain yang juga bermakna kebaikan selain al-ma'ruf. Kebajikan. Khoir. Ya, perhatikan instruksinya, perhatikan instruksi. Ya. Hari ini kita menemukan bahwa al-ma'ruf maknanya kebaikan. Kalau kita ingat dari pelajaran-pelajaran kita yang sudah dahulu, itu ada beberapa kata, ada kata lain gitu ya. Ada kata lain yang juga bermakna kebaikan. Selain al-ma'ruf yang kita temukan sekarang ini. Apa ada yang bisa menyebutkan? Khoir. Al-khoir. Khoir. Gus, apalagi? Solih. Iya, terus apalagi? Hasan. Iya, bagus. Itu dia, gitu ya. Kata-kata tersebut mengandung makna kebaikan, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu tentu kebaikan yang dimaksud dengan al-khair, itu ya. Terus kebaikan yang diungkap dengan kata apa? As-solihah gitu. Kemudian kebaikan yang diungkap dengan kata al-hasanah itu punya cita rasa yang berbeda-beda. Mengandung pada cita rasa yang berbeda-beda. Nah, kita lihat nih kata al-ma'ruf nih sekarang. Bagaimana caranya untuk merasakan cita makna yang ada pada kebaikan yang diungkapkan dengan al-ma'ruf? Nah, itu bisa kita tempuh ya. Coba ibu-ibu sekalian kenali prediksi. Kira-kira pada ungkapan al-ma'ruf ini 3 huruf pokoknya apa? Apa? 3 huruf pokoknya? Ain. Ain. Ya, bagus.
Ibu-ibu ada yang ingat kalau ada ain ro'fa itu mana dasarnya apa? Baik ya, Arafah. harapan kebaikan. Arafah. Baik. Oh, itu mengetahui. Iya, bagus. Nah, sehingga coba lihat ya, kalau kata yang polanya seperti ma'ruf, berarti apa yang tidak pokok di ungkapan al-ma'ruf? Ada mim sama Alif waw. lam Apa? sama mim Mim aja? waw. Alif Mau. alif lam Mim alif waw. lam Alif sama lam alif lam sama mim waw. mim Kalau alif waw. lam tidak di itu ya, kalau alif lam tidak Jadi tidak itu menjadi Mim waw berarti. sama waw. Mim waw. apa yang tidak pokok? Mim Mim waw. waw. Ada mim dan ada waw. Waw. Itu mengindikasikan makna apa, ibu-ibu sekalian? Ada yang ingat kalau ada mim di awal, ada waw sebelum akhir? Pasif, Kita sifat pasif, sifat yang pasif. Ya, jadi maknanya seperti apa? Yang di terbaik. Yang di apa jadi maknanya? yang diketahui. Iya, bagus. Dengan demikian ibu-ibu, yang dimaksud dengan kebaikan di dalam ungkapan al-ma'ruf adalah kebaikan yang diketahui oleh semua orang. Kok bisa diketahui semua orang? Ya, setiap orang kan diberikan akal sehat gitu ya. Setiap manusia diberikan akal sehat. Sehingga seumpama ya agama tidak menjelaskannya pun gitu ya. Seumpama agama tidak menjelaskannya pun manusia akan tahu bahwa itu adalah kebaikan. Kebaikan. Itu yang kita al-amru bil ma'ruf itu karakternya seperti itu. Ya, kalau kebaikan yang belum diketahui oleh kebaikan yang belum diketahui oleh manusia karena akalnya belum sampai kan, itu nanti bahasa lainnya adalah bukan amar ma'ruf ya, yang lebih cocok ya, ada istilah dakwah gitu. Ada istilah dakwah di situ. Ya, kalau dakwah kan sifatnya umum. Jadi misalnya kalau berbakti kepada orang tua, jujur, itu amar ma'ruf itu. Ma'ruf. Ya, itu ma'ruf ya. Tapi kalau seumpama bahwa doa itu gitu ya, doa itu bisa menjadi sumbangan untuk orang lain, nah itu kan tidak diketahui oleh akal. Harus agama yang muncul seperti itu. Bahwa sedekah itu bisa mengobati penyakit, nah itu belum jadi ma'ruf itu. Itu belum menjadi ma'ruf. Sedekah itu bisa mengobati penyakit. Ya, belum jadi ma'ruf. Bahwa dengki hati misalnya itu akan berpengaruh kepada kondisi kesehatan anak. Nah, itu belum jadi ma'ruf itu. Kenapa? Karena itu perlu pemahaman landasan yang lebih dari sekedar apa yang bisa ditangkap oleh nalar manusia secara umum. Itu ya kata al-amru bil ma'ruf. Nah, sebaliknya al-mungkar, apa maknanya al-mungkar? Buatan buruk. Iya, berarti itu juga dalam bahasa Arab juga itu. Bahasa Arab juga memiliki makna bahwa mungkar itu adalah keburukan yang diketahui. Ya, kemungkaran yang keburukan ya. Ya, kebungkaran ya, keburukan yang diketahui oleh akal manusia. Sehingga kalau kemudian kita lanjutkan bahwa apa yang dianggap benar oleh akal itu, akal yang agal-agal yang lurus ya, itu sejalan dengan agama. Begitu juga apa yang ditolak oleh akal, keburukan yang ditolak oleh akal yang lurus itu juga sejalan dengan agama, maka al-ma'ruf adalah kebaikan menurut akal dan syariat. Nah, kira-kira begitu bahasanya. Mungkar juga demikian, keburukan menurut akal dan syariat. Itu artinya mengindikasikan bahwa nanti ada juga kebaikan yang menurut agama sih enggak gitu, enggak masuk. Atau artinya agama tidak menyebut itu sebagai kebaikan, tetapi akal menyebut itu kebaikan gitu ya.
Bisa jadi demikian ya. Ya, kebaikan menurut budaya kan ada itu kebaikan menurut budaya, tetapi secara agama belum tentu itu disebut sebagai sebuah kebaikan. Itu dia judul pelajaran kita, Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, wa nahyu anil munkar. Nah, setelah kita memahami makna yang ada pada ungkapan judul, sekarang mari kita melangkah kepada ayat. Melangkah kepada ayat. Kutipan ayat Ali Imran yang akan menjadi panduan kita, yaitu ada Ali Imran 104 dengan Ali Imran 110. Mari kita baca bersama-sama, ibu-ibu sekalian, kita baca ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna humul muflihun. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billahi kana khairan lahum wa aksaruhum fasikun. Ya, baik. Silakan dibaca lagi dalam hati, ya masing-masing mengulang dalam hati. Kalau ada yang belum dimengerti, nanti kita diskusi. Silakan. Mewakili. Karena Terus? khairan lakum Wal takun walau sama lakana. Takun, kemudian ya walau Ukhrijat Pak Guru. kemudian ukhrijat, iya. Baik. Ada lagi yang lain? aksaru Pak, aksaru. Ya, baik. Lakana Pak Guru. Iya. Iya, baik. Sudah itu yang Sudah. belum terpahami? Sudah Pak. Ya. Sekarang mari kita bahas apa yang tadi menjadi pertanyaan ya. Pertanyaan. Kita mulai dari yang mudah ya, kira-kira mudah ya. Karena ini sering muncul. Kata aktsar. Ya, kata aktsar. Coba Bu Mute dirasa-rasa aja. Kata aktsar dengan akbar sama tidak polanya? Sama Pak. Kok kalau polanya sama? Ya, oke ya. Kata akbar itu kira-kira itu adalah, kalau diingat ya, kata akbar itu perubahan dari kata apa? Kabir. Ya, bagus. Kalau akbar adalah perubahan dari kabir, berarti aktsar adalah perubahan dari kata Kasir. ya, bagus. Kira-kira Kasir. ingat makna kasir? Nggak apa-apa, kalau nggak ingat disampaikan aja langsung. Nggak ingat Pak. Nih, kalau kita ke supermarket. Oh, kasir. Iya. Ya Pak. Lalu nanya ya ke kasir. Yang paling banyak megang uang di supermarket namanya?
Kasir. Nah, gitu. Jadi ingatnya paling banyak. Oh, paling banyak ya. Maka kalau dulu di pesantren saya itu ada teman itu namanya Ibnu Katsir. Ayahnya ngasih nama karena mengikut tabarukan dari nama seorang mufasir Ibnu Katsir. Di teman-teman bilang, "Wih, anaknya banyak dia mah," katanya. Ibnu Katsir. Ibnu kan anak, Katsir banyak. Jadi banyak anak Ibnu Katsir gitu. Ya itu ya. Berarti aksar apa maknanya aksar? Paling banyak. Iya, baik. Itu aksar. Berikutnya, kata ukhrijat. Nah, coba Budian, ya, kita lihat kata ukhrijat, Budian. Kira-kira itu bentuk berapa, Bu? Bentuk 5. Bagus. Dari mana dikenali bentuk 5? Entar dulu. Ukhrijat bentuk 2. Iya, bagus. Ya. Dari mana dikenali? Ada depannya ini hamzah. UA istilahnya ukhrijat. Coba kita ulang lagi ya. Perbendaraan pengetahuan yang Bu Dian miliki. Bentuk berapa itu, Bu? Bentuk 2. Dari mana dikenali bentuk 2? Di depan ada hamzah. Iya, bagus ya. Nah, kira-kira coba lihat lagi ya perbendaraan ilmu dan pengetahuan yang Ibu Dian sudah miliki. Apakah hamzah itu hanya ada di bentuk 2? Tidak. Nah, kalau gitu carilah gitu. Kalau gitu Ibu kritisi lagi diri sendiri. Kalau kenyataannya hamzah itu bukan hanya di bentuk 2, Ibu cari lagi. Bentuk 1. Bagus. Dari mana diduga andekan itu bentuk 1, andekan itu bentuk 1, itu kira-kira apa penandanya andekan itu bentuk 1? Gitu. Tapi tetap tadi ya, hamzah tidak bisa dipakai ya. Hamzah tidak bisa dipakai karena hamzah itu bukan hanya di bentuk 2. Ibu-ibu yang lain ingat nggak kita punya berapa hamzah? Ada 3. 3. Ya, Iya, baik. Coba diingat-ingat. Yang 3 itu yang mana saja? Ada Bentuk di 1. bentuk 2. Bentuk Dua, 1. ana. Terus, Bentuk 2, domir ana, bentuk 3. ya, Bentuk ada 5, bentuk 5. 2, ada di Bentuk bentuk 5. 2. Terus Bentuk ada di mana? 1, 2, 5, Pak. Bentuk 5. Ada di bentuk 5 hamzah ya? Ada. Enggak. Kalau menurut Kebanyakan ilmu lupa. kita bukan di situ. Ya, Bukan kalau bukan. menurut ilmu kita bukan di situ. Oh, iya. Ya, namanya juga lupa. Itu orang lupa itu nggak ingat namanya orang. Pak, udah lama. Tuh. Yang pertama ada di bentuk 1. Bentuk 1. Ya. Kemudian yang kedua atau bahasa lainnya ya di pelajaran kita sebelumnya ya. Yang pertama itu menjadi bagian dari bentuk 1. Kemudian yang kedua menjadi bagian di bentuk 2. Kemudian yang ketiga menjadi bagian di bentuk 3. Iya. Ya, paling yang atau Kemudian lebih. satu paling lagi. di sifat. Nah, Paling. kemudian di satu lagi bukan bagian bentuk 1, bukan bagian bentuk 2, Iya. bukan bagian bentuk 4, yaitu ada hamzah satu lagi. Mudah-mudahan ini bertambah nih ingatannya. Coba kita gabung lagi ya. Kalau dia di bentuk 1, hamzah menandakan Bentuk pasti aktif, mekan. nah, ya menandakan makna mekan. Kalau di bentuk 2, hamzah menandakan Domir ana. domir ana. Kemudian kalau di bentuk 4, hamzah menandakan Paling atau lebih. ya, Paling bagus. atau lebih. Kemudian kalau bukan bagian dari kesemua tadi, hamzah sebagai Itu Kata tanya ya apa? Pasif ya, Pak. betul. Hamzah sebagai kata. tanya. Tanya. Nah, sekarang Budian jadi untuk menggenapkan ilmu yang sudah dimiliki,
Ini dimantapkan ini. Hamzah ini hamzah yang mana? Apa yang dibentuk 1, apa dibentuk 2, apa dibentuk 4, ataukah bukan di 1, 2, dan 4. Ini kan anak Malik. Dibentuk 2. Oh, bentuk satu. Nah, kalau dibentuk Dikeluarkan. 2, kemudian perlu punya argumentasi apa penanda bahwa itu adalah bentuk 2. Bisa? Oh, ininya apa namanya? Bunyinya UA. Nah, Ibu, kalau pakai bunyi duluan itu lemah. Kita sarankan pakai huruf dulu. Misalnya begini, kalau bentuk 1 tandanya di kiri. Kalau bentuk 2 tandanya di muka. Coba pakai itu. Kalau bentuk 1 adanya di kiri. Kalau Di bentuk 2 domenya terjadi berubah di kiri. Coba diingat-ingat tuh, di bentuk 1 yang ada di kirinya bentuk 1 apa saja? yang ada di bentuk 1 hamzah di depan. Nah, kelihatannya nih masih belum. Kalau dulu kita lagunya apa? Ada yang ingat lagunya penanda bentuk 1? Ini berubah ya. Tati tutumna, tati tutumna. Wow, ada di bentuk kiri. Nggak apa lagunya. Tati tutumna. Wow, ada di bentuk kiri. Kiri. Tati tutuna. Kalau bentuk 2 gimana lagunya kalau bentuk 2? Atayana, atayana, waunun. Tetot. Ini kelihatan harus dilihat Lupa, lagi. Pak Guru. Iya, lagunya nggak inget lagi. Harus diingat lagi catatannya bahwa ini ya Nggak kita tahu persingkat ya, ini membantu Budian. Ibu-ibu yang lain, ukhrijat ini ada hamzah, hamzah di awal gitu ya. Ini Iya. dia berada di bentuk berapa? Bentuk 1. Satu, Pak. Bentuk 1. Bentuk 1. Apa penandanya? Ini ada at Ada ini. tak. Ada tak itu Ya. penanda Ya. domir hia. Iya. Nah, berarti sekarang itu ya ilmunya Budian ya, dimantapkan Ya. bahwa ini adalah bentuk 1. Tetapi penandanya bukan hamzah karena hamzah itu tadi dia bisa hadir di bentuk 1, bisa hadir di bentuk 2, bisa hadir di bentuk 4, bisa juga dia adalah kata mandiri tapi dia nempel gitu. Nah, sekarang mari kita lihat. Mantapkanlah bahwa ini adalah bentuk 1. Coba kenali ya, coba kenali 3 huruf pokoknya apa berarti di kata itu. Horoja. Horoja. Dian ingat kalau kho, ro, jim itu makna dasarnya apa? Keluar. Ya, bagus. Nah, kemudian tadi ada hamzah dibentuk 1, maka maknanya berkembang menjadi apa? Dikeluarkan. Pintar. Tapi Ibu Belum meloncat sampai ke 2 situ. kelas ya. Tadi Dalam awalnya gitu ya. Kho, ro, jim, ada kho, Ya. ada ro, ada jim, makna dasarnya keluar. Kemudian ada Keluar. hamzah, jadi mengeluarkan. Baru kemudian langkah terakhir, ini bentuk madin, bunyi awalnya u, bunyi sebelum akhirnya i, ini baru nih. Ada ui di madin, penanda pasif, sehingga maknanya menjadi dikeluarkan. 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 Oke, baik. Itu dia kata Terima ukhrijat. kasih. Kata ukhrijat. Jadi ini tidak ada ini ya, Ibu Dian dan ibu-ibu yang lain, tidak ada pengetahuan baru. Hanya pengetahuan lama yang mulai hanya pengetahuan lama yang mulai. Murojaah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Tadi aksar sudah kita bahas. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya sekarang wal takun. Nah, coba. Kita duga nih sekarang.
Wal takun itu kira-kira mulai dari mengira-ngira saja dulu ya, supaya kita punya posisi ya. Wal takun itu kira-kira berapa kata? 2. Mana yang dua itu? 2 kan? 2 apa 3 ya? 3. 3. Dalam Ah, ada Takun. wa sama lam sama takun. Iya, bagus. oh. Maka kita akan coba berdasarkan hasil identifikasi kita bangun pengetahuan baru kita. Insya Allah di sini ada ilmu baru di wal takun. Ada wa seperti biasa kita sering bicarakan tentang wa ya. Ada wa, kita sering bicara tentang wa. Ingat bahwa tidak semua wa itu dan. Tidak semua wa itu dan. Nanti ibu-ibu insya Allah akan sampai ya ilmunya, mudah-mudahan ibu-ibu kalian sabar. Di buku kompilasi juga sudah dijelaskan ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis wa nanti. Kita akan bicara nanti di pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Kemudian ada lam. Ada lam. Masih ingat lam itu apa saja maknanya? Nah, itu jangan Ada bukan kepunyaan, kepunyaan. Lagi untuk Apalagi? Terus kepunyaan kepada Untuk ada untuk Sudah ada itu? itu udah. larangan Ya, juga ya. baik. Larangan bukan Pak Ustaz. Nah, sekarang mari kita Larangan bukan ya. Jangan. Belum. Baru itu ya, aja. coba kita lihat. Nah, takun. Nah, takun. Takun. Nah, kita ini ya, ini ada kaitannya dengan kana nih. Takun ini ada kaitannya dengan kana. Ada kaitannya dengan kana. Nah, coba lihat ya, kana. Itu fil apa kira-kira? Fil madin. Bagus. Mudhari'nya apa? Yakunu. Bagus. Ya. Yakunu domirnya apa? Huwa. Bagus ya, domirnya huwa. Kalau domirnya ya, kalau domirnya hiya, jadinya apa? Kanat. Kanat. Ini Kalau- yang dibicarakan Bukan. Madin mudhari'nya. Mudori ya. Ya, Mudori mudhari. kalau Kan dia ini kana gitu ya. takun Mudhari'nya, Pak Guru. mudhari'nya Takunu. yakunu domirnya huwa. Kalau domirnya hiya, Takunu. takunu. Nah, Takunu. itu dia nih, takunu itu nih, takun. Tapi nggak ada wawunya Pak Guru. Ya, bagus ya, tidak ada wawunya. Bagus, artinya ingat tuh. Bagus. Jadi, Iya, Pak Guru. takunu. Apa makna yang kita miliki takunu ini? Oh, itu. Ini Ilmunya Dia- itu ya, masih ingat filmnya Oh. Ustaz Yusuf Mansur. Mansur. Enggak. Kun fayakun. kun. Fil amr ya kun. Jadilah. Kun Jadilah. fayakun. Kun. Apa maknanya? Jadilah. Jadilah. Jadi, Jadilah, ya, Mbak. mana jadi. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ini awalnya takunu. Nah, awalnya takunu. Coba lihat ya. Ini di sini lihat coba nunnya bagaimana nunnya. Nunnya sukun. Baik. Sukun. Nah, coba sekarang nunnya saya sukunkan. Ya, nun yang ada pada takunu. Tuh. Takun. Bisa mungkin terjadi begitu? Enggak, Tidak. karena dua-duanya Ya. mati. Kalau ada dua yang mati, mana Satu yang lebih dibuang. dahulu digugurkan? Yang digugurkan yang Yang- wawu. Yang Ya, yang lebih dahulu. Maka dari takun menjadi takun. Nah, itulah kemudian menjadi takun. Oh, jadi Jadi- fi'il mudhari. ada yang dihilangkan. Baik ya, sekarang kita sudah mendekati takun. Nah, sejauh ini ibu-ibu, kita akan bangun dari ilmu kita yang miliki ya. Sejauh ini kita memahaminya kalau ujungnya sukun itu bentuk berapa? Untuk 5. 5. 5 itu apa? Amar. Perintah. Nah, ini perintah. Oke ya, ini perintah. Ini perintah. Tapi ingat dulu ibu-ibu ya, ini perintah.
Ya, perintah. Ya, tuh, perintah. Masih ingat dulu yang bisa diperintahkan itu domirnya apa saja? Anta, Anta, antuma, antum, anta, antum, anti, Ya, Anti. betul. anta, Nah, anti, antum. kalau hiya, apakah termasuk yang bisa? Tidak. iya, Itu ya. dia. Sementara ibu-ibu sekalian, takun ini kan domirnya hiya. Iya, benar. Ini pakai nalarnya adalah logika zaman sekarang. Tuh. Dia bisa saja kita suruh. Bagaimana caranya? Pakai alat. Gitu. Kalau yang biasa kan yang bisa kita suruh kan yang di depan kita, ya kan? Iya. Tuh. Tapi sekarang apakah Bu Dian ada di depan saya? Enggak. Enggak. Apakah saya bisa menyuruh Bu Dian? Bisa sekarang pakai Karena saya punya alat. Gitu. ada Zoom. Ya, ada alat untuk menyuruh. Gitu ya. Ada alat untuk menyuruh. Kalau dalam konteks bahasa, apa ini alat untuk menyuruhnya? Lam, inilah dia. Oh, lam yang tadi sukun. Lam, ya, ada lam. Ini alat untuk menyuruh. Menyuruh tadi apa? Bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya amr. Nah, maka kalau disebut lengkap, lam yang ada di wal takun ini namanya lamul amri. Apa namanya? Lamul amri. Ya, lam amr. Lam yang maknanya untuk menyuruh. Apa kira-kira kalau bahasa Indonesia kita? Kalau untuk menyuruh pakai kata apa? Lah, pakailah. Tolonglah. Pakailah. Apalagi? Hendaklah. Nah, begitu. Hendaklah. Jadi lam di sini bisa dimakna hendaklah. Ini namanya lamul amri. Lamul amri. Lamul amri. Lamul amri. Lamul amri. Jadi coba kalau itu coba lihat ya ibu-ibu. Lihat di terjemahannya apa itu. Maknanya wal takun. Hendaklah, jadilah. Ya, dan Jadikanlah. Jangan mengarang ya. Lihat di terjemahan di buku. Hendaklah, jadikanlah. Wal takun diartikan apa? Hendaklah. Hendaklah ya ada di antara kalian umat yang menjadi gitu. Itu untuk makna wal takun. Nah, sekarang ada dua yang tersisa. Nah, coba lihat ya. Lakana. Lakana, lam ini penegasan. Lam ini maknanya penegasan. Lam ini penegasan. Kana ini juga sebagai penegasan. Kira-kira dari mana kita bisa membangun pemahaman bahwa kana di sini itu sebagai penegasan? Ada yang bisa mengingatkan kita? Adalah ya. Tentulah. Adalah. Tentulah. Baik, coba kita ubah pancingannya. Kana itu kan bisa memiliki beberapa makna. Gitu ya. Salah satunya adalah dia bermakna penegasan. Yaitu ketika berkaitan dengan ada yang ingat? Pastilah. Pada lupa. Dengan Ketika berkaitan dengan sifat. Oh, sifat. Iya, khairan. Iya, itu dia. Nah, jadi diungkapkan lakana ini ada dua penegasan. Sungguh-sungguh. Ya, dilihat mana yang kira-kira cocok gitu ya, penegasan itu.
Walau ini ungkapan ini bukan pertama kali kita temukan. Ungkapan sebelumnya kan berkata begini. Walau amana ahlul qura, walau amana ahlul qura, apa katanya? Kiranya Walaunya Walau Dan Al-Qur'an. sekiranya lau amana ahlul orang qura yang beriman. wattaqau la fatahna alaihim barokat. Nih pelajaran kita yang sebelumnya. Ada ingat di situ apa mananya walau? Sekiranya. Ya, sekiranya. Itu perumpamaan, perandaian. Seumpama gitu. Seumpama. Itu makna walau. Sudah sekarang? Sudah Pak Guru. Makasih Pak Guru. Baik, silahkan dicatat apa yang informasi yang baru didapat, silakan dicatat. Nanti kalau ada yang sudah siap untuk berbagi pemahaman, kita lanjutkan dengan kegiatan sesi berbagi pemahaman. Silakan, Bu Nur, mana yang kita mulai ya? Dari wal takun minkum sampai wa ulaika humul muflihun. Awal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun tadi artinya hendaklah minkum di antara kalian ummah, ada di antara kalian ada umat yang mengajak ya do'una, mereka mengajak ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan yang mengajak kebaikan, ilal, kepada kebaikan dan mengajak wa ya'muruna, dan mereka mengajak pada kebaikan, wa yanhauna, dan wayanhauna melarang, wayanhauna anil munkar, melarang tentang keburukan, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang yang beruntung. Iya, bagus ya. Ya, sedikit diskusi Bu Nur. Ya, Ibu tadi menyadari menggunakan ungkapan lah tidak? Tadi pakai hendaklah, kan lam amr tadi kan perintah, berarti hendaklah. Kalau saya menerima hendaklah, maksudnya gimana Pak Guru? Hendaklah ada umat. Tidak usah diulangi karena nanti bisa mengalihkan konsentrasi kita kepada hal yang lain. Iya, ya. Jadi Ibu merasa berapa kali merasa menggunakan lah? Enggak ingat lagi Pak Guru. Ingat ya. Kalau saya sebut 2 kali, Ibu ingat tak? Oh, bisa jadi Pak Guru, karena tadi menerjemahkannya kan ya. Yang pertama di mana tadi? Di wal takun. Iya, bagus. Yang kedua di mana tadi? Keingat lagi Pak Guru. Coba ini ya. Wa ulaika humul muflihun. Apa tadi? Mana yang Ibu miliki? Wa ulaika, kan wa ulaka, dan mereka. Oh, tadi pakai hendaklah, enggak ingat lagi tadi Pak Guru baca kalau pakai apa? Apa? Kalau gitu diulang lagi ya. Apa makna ungkapan tersebut? Wa ulaika humul muflihun. Apa maknanya? Dan mereka itulah. Bagus. Pakailah lagi kan? Iya. Itu penting. Sekarang, kalau tadi di wal takun di situ adalahnya, lah tersebut mengindikasikan apa, Bu? Perintah. Iya, bagus.
Dari mana tadi ada ilmu perintah di wal takun? Dari la tadi. Lamul amri. Iya, baik. Nah, sekarang wa ulaika humul muflihun muncul juga lah. Apakah lah yang sekarang sama dengan lah yang sebelumnya? Enggak. Enggak. Iya, bagus. Kalau lah yang pertama tadi perintah, lah yang sekarang mengindikasikan apa? Menegaskan. Iya, bagus. Dari mana bisa kita pahami bahwa di dalam ungkapan tersebut ada penegasan? Ada ya. Lah, Ada ide? Ada ide? Dan mereka itulah maksudnya karena ini ya. Ada domir ya, mereka itulah. Menegaskan karena di situ menceritakan mereka itu yang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran itu adalah orang-orang beruntung, maksudnya ya, untuk menegaskan bahwa mereka yang berbuat begitu itulah orang-orang yang beruntung gitu. Kalau saya. Apa tadi pertanyaan saya, Bu? Lah penegasannya dari mana? Iya, apa penanda, dengan kata lain, apa penanda bahwa di sana ada penegasan di dalam ungkapan tersebut? Baik, ibu-ibu yang lain bagaimana? Ada yang sudah dapat idenya? Wa ulaika dan humu, Pak. Wa ulaika dan Wa ulaika itu artinya mereka itu. Humu mereka juga. Ya, Iya, betul. bagus. Itulah dia yang merupakan penegasan. Ya. Itulah penegasan, ada pengulangan. Nah, coba kita buka sebentar ya di buku kompilasi ya, ada pembahasan tentang ini. Silakan Bu Ros untuk bagian yang berikutnya. Ini bisa 2 orang ya, sampai tu'minuna billah, kemudian yang berikutnya orang ketiga bisa sampai akhir. Iya. Terus sampai wa tu'minuna billah ya. Iya, silakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terus sudah catat. Terus coba terjemahkan menurut itu subjeknya ya Pak Guru. Ya. Kalian senantiasa berbuat baik. Kalian telah menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa tanhauna dan melarang kemungkaran dannya banyak banget. Cantik. Dikasih keras apa cantik itu. Kalau banyak gandengnya. Kalian berbuat baik. Kalian memerintahkan berbuat baik, melarang berbuat buruk, dan beriman kepada Allah. Iya, baik. Kalian, ya, sudah kalian telah menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Iya, baik. Kuntum khaira ummah. Apa yang dipahami dari ungkapan tersebut? Kalian telah menjadi sebaik-baik umat. Iya, baik. Dari mana itu ya? Kuntum itu apa yang dipahami dari kuntum? Kalian menjadi. Kuntum masih ingat itu kuntum? Dari itu asalnya apa?
Anak. Asalnya dari kana, Ya. Karena di situ memiliki makna apa? menjadi. Adalah. Apa cirinya bahwa dia bermakna menjadi? Telah menjadi. Itu cirinya karena bertemu sama sifat Pak Guru. Ya. Yang tadi. Kalau bertemu dengan sifat, maknanya menjadi apa? Nah, penegasan. Mananya apa tadi ya? Penegasan. Iya, yang sebaik. Nah, kalau dia bermakna penegasan, coba bagaimana memunculkan? Ya, ketika dia memiliki makna penegasan. Apa ya? Jadilah kalian. Penegasan ya, jadi memiliki makna penegasan. Oh, kalian benar-benar Mm-mm. menjadi umat. Tidak pakai menjadi, Bu Ros, biar Oh iya, nuansa Kali- penegasannya yang dominan. kalian benar-benar sebaik apa ya? Sungguh kalian sebaik-baik umat. Dimulai dengan subjek, coba. Dimulai dengan subjek. Kalian Mm-mm. benar-benar sebaik umat yang dikeluarkan. Iya, gitu. Kalian Benar-benar benar-benar sebaik terbaik umat terbaik yang dikeluarkan yang dikeluarkan linnas. untuk manusia. Iya, baik. Oke, bagian yang terakhir. Saya coba Pak Guru. Tak Silakan. udah kan tadi ya? Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksarohum fasikun. Iya. Sekiranya ahli kitab itu beriman, lakana khairum tentulah kebaikan lebih baik bagi mereka Iya, baik. di antara mereka orang-orang mukmin, kebanyakan orang-orang fasik. Iya, bagus. Khairul lahum apa maknanya? Lebih baik bagi mereka. Ya, bagus. Dari mana dipahami lebih baik? Enggak. Lakana khairon lahum. Lakana khairon lahum. Tentulah khairon kan jamak ya, lebih baik Pak Guru. Ya itu aja. Tentulah. Fokus saja kepada bagian dari mana dipahami ada makna lebih. Ini khairon itu masdar. Oke, dari mana dipahami makna lebih? Masdar Pak Guru. Di tengahnya lebihnya, bukan ke jenis katanya. Lebihnya. Makna lebihnya. minhum, karena ada ini apa namanya, ada kalian menghadapi minhum dari mereka, jadi ada perbandingan. Yang mana perbandingannya? Minhumul mu'minun. Jadi yang di situ yang dibandingkan antara apa dengan apa?
Antara ahli siapa ki- dengan siapa gitu. ahli kitab dan orang mukmin. Yang Ada lebih orang baik mukmin. siapa? Orang mukmin itu kebanyakan fasik. Apa enggak itu? Enggak Aduh, bertolak belakang dengan akal sekiranya sehat kita. sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah lebih baik bagi mereka minhumul mu'minun, orang-orang mereka dari mereka orang-orang mukmin, kebanyakan fasik. Ibu-ibu Begitu, Pak yang Guru. lain ingat enggak? Kita kalau ada perbandingan itu, cirinya apa kalau ada lebih itu? Karena diikuti min. Ada min, Pak. Ada min. Hamzah diikutin min. Ya, waktu itu kan bahwa kalau dia bermakna lebih itu perbandingan ada min. Ada min. Nah, coba dilihat untuk khair di sini apakah ada diikuti oleh min? Minhum. Itu berada pada satu bagian atau sudah Tidak. berada pada bagian yang berbeda? Tidak, Beda itu bagian yang Mereka berbeda. minhum kan bagian dari Beda. mereka. Beda. Tapi udah beda Kalau kalimat. begitu berarti gitu ya. Kalau begitu berarti khairnya di sini tidak diikuti oleh min gitu ya. Berarti paling Ya. Khair di sini tidak diikuti oleh min. Nah, maka di situ tidak melahirkan makna lebih. Sehingga bisa bermakna paling. Atau dalam bahasa kita bisa bermakna gitu. Terbaik. Iya. Coba dipakai. Sekiranya ahli kitab beriman, lakana khairun. Tentulah yang paling baik bagi mereka. Iya, tentulah itu menjadi terbaik. Ya, Terbaik bagi mereka. untuk mereka. Terus? Dari mereka orang-orang mukmin, kebanyakan mereka itu fasik. Ya. Baik, coba minhum. Nah, ada berapa kata? Dua. Yang pertama apa? min. Dari mereka. Min. Fokus Min. ke Arabnya ya, Bu. Yang pertama kan? Pertama min. Ya, yang kedua? Hum. Hum itu banyak apa tidak? Banyak. Oke, Dari kalau mereka. banyak, coba diingat-ingat ilmunya. Kalau min diikuti oleh banyak, maka min itu memiliki makna apa? Bagian. Bagian besar apa bagian kecil? Bagian besar. Ini ingatnya biar ingat ya, Bu. Bu Dian, min itu ingat daus mini. Ibu tahu daus mini? Nggak ingat, Pak Guru. Iya, daus mini itu artis yang cilik, yang tubuhnya kecil. Ya, jadi namanya daus mini. Yang lebih terkenal kalau barat itu ada minicon, Jadi mini itu kecil. Nah, jadi minnya sebagian kecil, gitu ya. Sebagian kecil dari mereka maksudnya ahlul kitab, sebagian kecil dari mereka itu beriman. Berarti wa di sini apa maknanya? Wa aksaruhum. Kebanyakan. Wa-nya apa maknanya? Dan. Coba lihat. Sebagian kecil dan kebanyakan itu bersama, itu dua hal yang bisa disandingkan atau itu pertentangan? Bertentangan, Pak Guru. Berarti wa di sini cocoknya apa? Aksaruhum.
Ibu-ibu yang lain ada ide? Di antara. Kemudian Di sementara. Pertentangan loh. Sementara. Di antara. Oh, Pertentangan pertentangan. loh. Oh, Di antara mereka. Pertentangan loh. Apa? Mana waknya? Baik. Melainkan. Sedangkan, gitu. Sedangkan. Kalau jadi lagu sih nggak muncul gitu. Sedangkan kebanyakan dari Suka mereka singkong, orang pasti. kok suka keju. Nah, kalau jadi kalimat lengkap, kalau jadi kalimat lengkap itu aku suka singkong, sedangkan engkau suka keju. Gitu. Ya, sebagian kecil di antara mereka orang mukmin, sedangkan lebih banyak kebanyakan dari gitu ya. mereka. Sedangkan terbanyak dari mereka adalah orang fasik. Fasik. Berarti fasik di sini maknanya apa? Fasik orang kafir bukan? Iya. Fasik. Bagus. Jadi fasik di sini bermakna kafir. Kafir. Iya. Baik, ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu sekalian? Ini sudah di akhir dari kegiatan kita. Pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah kita lanjutkan dengan Tanmiyatul Mufrodat. Ya, kita sudah berarti ada satu yang baru ya, satu pemahaman yang baru. Kalau dari segi kata, ya ini udah lama semua ini dari segi kata, ini semua kata-kata lama. Alhamdulillah luar biasa. Ini Pak Hidayat memilih materi itu dengan penjenjangan luar biasa sehingga kita mengikutinya, kalau kita ikut itu akan memudahkan kita. Yang terbaru di sini adalah lamul amr tadi ya. Ada lam yang mengindikasikan makna perintah. Ya, itu kita ibaratkan tadi itu ini ada di fi'il mudhari dia dan itu bisa mudah kita pahami karena dulu kita sudah membangun pemahaman fi'il itu pada dasarnya ada dua, ada madin dan mudhari. Lalu nanti mudhari ini bisa berkembang jadinya. Ya, bisa berkembang tadi kalau mengindikasikan makna perintah itu menjadi fi'il amr. Ya, kemudian nanti kalau dia bermakna larangan itu bisa jadi fi'il nahi gitu. Kalau ini kemudian fi'il amr dulu yang bisa kita gunakan fi'il amr adalah kalau di hadapan langsung. Kalau tidak, maka kita menggunakan alat. Salah satu alatnya di sini adalah lamul amr. Pak Guru. Ya, siap. Tadi nanya yang itu tadi penegasan ya. Karena bertemu dengan kata sifat melahirkan penegasan ya Pak Guru. Iya, betul. Ya. Karena berkaitan dengan sifat mengindikasikan penegasan. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian pelajaran kita untuk hari ini. Alhamdulillah. Yang sudah kita pelajari, ada sebagian yang kita bongkar kembali untuk meneguhkan pemahaman yang sudah kita miliki, dan kita berhasil membangun pemahaman baru di atas fondasi pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki sebelumnya. Untuk itu layaknya untuk kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan, termasuk ini istiqomah kita, keteguhan kita untuk terus melanjutkan kegiatan yang baik itu. Karena itu mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika. Terima kasih ibu-ibu sekalian untuk partisipasi aktifnya, telah menjadi partner diskusi yang punya arti karena bisa mengimbang dan bisa mengikuti arah diskusi kita, dan tentu kami mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada. Terima kasih sekali lagi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ibu-ibu